Dari situlah terus Derrida masuk ke isu kedua. Hati-hati dengan apa sih antara lain sumber hierarki, sumber dominasi makna, sumber menang-menangan itu. Antara lain adalah karena paradigma filsafat yang modern adalah paradigma fonosentris. Kalau logosentris tadi berpikir yang terpusat, mbelani benere dhewe. Kalau fonosentris itu lebih mementingkan ucapan daripada tulisan. Itu ada kalimat dari Derrida, the most famous founding fathers of Christianity, Yesus, and philosophy, Socrates, have one thing in common. They have never written a single word. Salah satu ciri paling dasar dari pendirinya Kristianitas, Yesus dan filsafat Socrates, dua-duanya punya satu ciri yang sama, yaitu tidak pernah nulis. Dan ini terus dijadiin kiblat sama para pemeluk agama dan para ahli filsafat. Dianggapnya ucapan kata-kata itu lebih penting dari tulisan. Itu yang disebut fonosentris. Jadi ucapan itu dianggap lebih otentik, lebih asli. Loh, kalau saya ngomong kan lebih enak gini daripada baca bukuku, kan enak ngomongku misalnya. Pikiranmu kan gitu. Itu namanya fonosentris. Terus ucapan juga sifatnya langsung, sementara kalau tulisan kan enggak. Jadi ucapan itu simbol dari maksudku. Kalau tulisan itu kan di pikiranmu kan ucapannya dulu baru tulisan. Berarti dia simbol dari simbol. Ucapan itu simbol dari makna yang dituju, dan tulisan itu simbol dari ucapan. Pikiran kita kan kayak gitu selama ini. Jadi yang kita tulis itu sebenarnya yang sudah terucapkan. Nah, kalau di Derrida kebalik, tulisan itu lebih penting. Enggak, justru makna itu katanya Derrida, dan segala keragamannya berawal pertama-tama dari tulisan, bukan dari ucapan. Dari ucapan, kata dan makna ini sifatnya deterministik. Deterministik itu yang menguasai makna aku. Kamu nggak berani, nggak bisa nafsir macam-macam. Kamu harus masuk ke duniaku untuk paham yang kuomongkan. Beda sama tulisan. Kalau tulisan, kamu bisa menafsirkan apa saja. Betul. Jadi kalau di Derrida, tulisan jauh lebih original. Tulisan itu tampil sesuai versi dirinya sendiri. Kalau ucapan, dia tampil kusetir, disetir oleh yang mengucapkan sesuai makna yang dikehendaki oleh yang mengucapkan. Ini teks namanya minum. Itu kan di kepalamu waktu saya minum ngomong, wah Pak Faiz sedang minum. Nah, itu hasil bacaanmu. Nah, tulisan kembali ke sini. Itu sifatnya justru lebih original dibandingkan ucapan. Begitu kamu ketemu tulisan, kamu ketemu 1001 alternatif makna. Kenapa? Karena saat itu tulisan tampil sebagai dirinya sendiri. Tapi kalau ucapan, itu tulisan itu diperkosa nggak enak ya, dipaksa oleh yang ngomong sesuai maksud dirinya. Jadi maknanya terus dipaksa jadi tunggal. Padahal kata itu mungkin bisa 1001 makna. Aku ngomong I love you, itu kan ketika itu diomongkan, kan itu maknanya dipaksa harus sesuai dengan itu. Tapi kalau aku nulis I love you, itu orang bisa menafsirkan macam-macam. Gitu loh. Jadi simbol dari simbol enggak, katanya Derrida. Tapi kata, kalau simbol dari semua simbol mungkin iya. Tulisan lo ya. Tapi kalau kata enggak.
Kalau kata yang diucapkan itu tidak dari semua simbol, ya simbol sesuai maksud orang yang ngarang. Dan fokus pada ucapan inilah nanti yang melahirkan logosentris. Orang terus selalu mencari kebenaran di luar dirinya. Yang benar kayak gimana sih sebenarnya? Kamu terus ngejar itu, kamu gak berani Allah tak tafsirkan sesuai aku. Itu kenapa? Karena kamu terpaku pada ucapan. Menurut Pak Faiz kemarin gimana ya Derrida itu ya? Karena kamu terpenjara oleh kata-kataku, terpenjara oleh kata-kata dosenmu, kata-kata kiainya. Coba kamu baca sendiri di buku-buku, mungkin pemahamannya beda. Yo kenapa kok lebih gampang? Tapi sekarang saya filsafat lebih enak ngaji Pak. Ya karena kamu males mikir, mau coba buku ora paham. Aslinya teks lebih original. Kamu bisa melahirkan filsafat baru dengan baca Derrida. Derrida versimu. Ini Derrida versiku yang tak ceritain padamu. Tapi kalau kamu ikut ucapanku, ini sudah Derrida versiku, terus versiku itu kamu pahami sesuai versimu, kamu sudah 2 step ketinggalan. Coba kamu baca teks aslinya, kamu ketemu originalitas di sana. Jadi tulisan itu lebih penting daripada ucapan. Ya kayak anak muda zaman dulu itu loh. Kan kalau jatuh cinta pakai nulis surat, nggak perlu ketemu, nembak langsung, nggak seru. Nembak langsung itu nggak original, karena yang kamu tembak dipaksa jawab saat itu juga, mikirnya nggak bisa panjang pokoknya. Aku I love you, kamu iya apa enggak? Itu enggak enak. Makso itu jenenge, ya. Coba pakai surat. Zaman saya dulu, zaman saya masih muda, sekarang kan sudah tua. Itu masih tradisinya surat. HP belum banyak yang punya, jadi nulis surat. Surat satu bisa menghabiskan 1 buku surat itu. Salah huruf 2 huruf nyoret kan nggak seneng. Sobek nulis lagi. Sobek kan bisa puluhan surat hanya untuk nulis 1 surat. Meskipun kadang-kadang juga tidak dibalas sama yang baca. Tapi kan indah kan, tapi bisa kalimatnya itu kan bisa pakai istilah deh, ih, sih, itu kan khas. Gimana kabarnya ya? Aku biasa aja deh, gitu. Iya sih, gitu. Itu kan kalimat-kalimat yang zaman dulu. Oke, tulisan lebih otentik. Oke ya. Lahirnya ribuan tafsir dari Quran itu pasti dasarnya Al-Quran yang mushaf, yang tertulis. Bukan fatwa kata-kata, bukan ucapan. Karena ada originalitasnya. Itulah. Coba ya misalnya kalian lihat tulisan, mungkin pun maksudnya bukan ke sana, tapi orang bisa ke sana. Mungkin pernah tak ceritain ya, saya pernah sholat, ada mahasiswa depanku sholat, jadi pakai kaos jolek, sudah sobek, terus sobeknya itu dilingkari pakai spidol, dikasih tulisan kecil, bedah rek, gitu. Iya, jadi kayak gitu, bedah rek, terus maaf ya bedah, gitu. Jadi lagi sholat kan nggak konsentrasi moco makna itu. Dia tidak membayangkan bahwa ketika dia nulis itu dia bisa ngerusak sholatnya orang lain. Nah, itu kan makna dariku tadi beda lagi. Nah, itu kan original teksnya. Coba kalau dia cuma ngomong maaf ya Pak, ini kaosnya agak beda, itu beda kesannya. Tapi karena tulisan jadi original, improvisasi orang bisa kemana-mana. Gitu loh. Kan kadang-kadang ada kan yang depannya sholat ada di kaosnya gambar Soekarno, terus akhirnya jadi waktu sholat moco proklamasi, kita proklamasi, ya kan. Jadi teks lebih original, dia lebih dulu daripada ucapan. Karena dalam tulisan, teks tampil sebagai dirinya sendiri yang punya jutaan alternatif makna. Maknanya gak cuma satu. Ya kayak misalnya kata-kata sayang itu kan, sayang itu bisa 1001 makna. Dan itu dia tampilnya di teks. Makanya kamu baca buku itu kan kadang-kadang lebih enjoy, lebih nikmat daripada nonton film. Yang baca novel yang difilmkan kan banyak, tapi kadang-kadang lebih enjoy baca
novelnya, baca bukunya daripada nonton filmnya. Karena imajinasi yang bermain beda. Karena film itu pemaknaan sutradaranya, tapi kalau teks, nas, itu imajinasimu sendiri yang main, versimu. Nanti kalau di Paul Ricoeur mungkin ada tambahan termasuk yang pendengaran. Oke, jadi simbol dari simbol. Termasuk yang dibahas oleh Derrida adalah identity and difference. Ya, termasuk identity dan different itu secara bahasa kan didengarkannya itu mirip. Different dan different. Jadi different itu bahasa Inggris, different itu bahasa Perancis. Dua istilah yang kalau diucapkan, didengarkan itu seolah-olah sama, tapi maksudnya beda. Banyak yang kayak gini. Makanya tulisan lebih penting. Kayak di TV itu loh, ada iklan buat anak kok coba-coba. Nah itu kan, itu kalimat buat anak kok coba-coba kalau disambungkan sama iklannya ya orang ngerti lah, maksudnya kan minyak kayu putih obatnya. Tapi kan ketika dilepas itu ya kata-kata buat anak kok coba-coba itu dalam bentuk tertulis kan orang memaham, oh iya ya buat anak kok coba-coba kan gitu. Nggak boleh, harus serius maksudnya gitu. Jangan coba-coba. Oke. Ya kayak undang-undang itu loh kan, ada fakir miskin dan anak yatim dipelihara oleh negara. Kata dipelihara itu kan bisa 1001 makna. Kalau ada yang tanya, kenapa ya Indonesia kemiskinan itu nggak habis-habis, dipelihara terus ya oleh negara. Makanya nggak selesai-selesai. Anak yatimnya, fakir miskinnya ya hidup terus, dipelihara kok oleh negara. Ya kan itu kata kalimatnya sama, katanya sama, tapi ya kan maknanya tidak ke situ maunya. Dan itu otentisitasnya ada di tulisan. Oke. Sekarang kita masuk ke different. Makna yang macam-macam tadi penentunya adalah different. Kenapa sih kok tidak ada kebenaran tunggal? Kenapa sih teks itu kok maknanya equivoque? Macem-macem, ndak satu, karena ada different. Different kalau bahasa Perancis, kalau bahasa Inggrisnya difference. Different itu atau different itu punya dua unsur kata, yaitu differ dan defer. Kalau differ itu berarti membedakan, defer itu menangguhkan, menunda. Maksudnya apa ya? Makna itu pasti beda-beda dan jangan kesusu di judgment, tunda dulu. Karena makna sesuatu itu tidak tergantung pada pernyataan dan bendanya, tapi tergantung kita tarik kemana. Makna gak akan pernah berakhir. Yang disebut makna itu bukan kok dari teks ke realitas, tapi dari teks ke teks. Itu misalnya tak kasih contoh unta. Meskipun di banyak buku contohnya anjing, karena ini di masjid ya tak ganti unta lah. Iya. Karena kalau pakai anjing nggak enak di masjid ngomong anjing. Padahal meskipun sudah bolak-balik ngomong, tapi kan cuma contoh, nggak serius. Nah, unta. Kalau kamu ngomong ada unta, apa sih unta itu, kan orang tanya. Ya unta itu ya binatang yang kakinya 4, yang lehernya panjang, macam-macam. Tapi kalau dikejar terus definisi itu kan juga teks. Definisi lagi. Loh apa terus binatang itu apa? Ya binatang itu ya makhluk hidup yang bukan manusia, yang itu. Oh, setiap kata kalau dikejar definisinya nggak akan selesai. Jadi kalau kamu ngejar definisi, nyari hakikat esensinya apa, nggak akan ketemu. Dan itu kan yang dikejar oleh para filosof Barat klasik dan modern. Ngejar esensi, ngejar hakikat. Padahal nggak ada. Hakikat itu tinggal ditarik kemana dulu. Itu kan ada unta, terus kamu tanya apa itu unta. Yang lain nggak ngomong apa itu unta, tapi yang ditanyakan apa itu ada. Oh, itu didefinisikan. Ada adalah sesuatu yang eksis misalnya. Loh apa itu eksis?
Ya kan? Itu belum. Iya kalau tanya eksisnya, kalau tanya sesuatu itu apa? Ayo pening kan? Dari teks ke teks ada itu yang disebut jaringan makna. Untung aku nggak tanya apa itu apa. Ngono bingung nih kamu. Iya. Jadi pokoknya judek kan mikir. Ternyata ya hidup kita ini ada dalam jaringan teks. Teh ini yang ada di depanku ini maknanya bagiku air minum. Kalau ditarik ke saya loh ya. Tapi kalau ditarik ke takmir, ini tugas. Ya kan? Ya tugasnya bikin teh. Kalau bagi pedagang, mungkin ya ini dagangan, uang. Kalau bagi angkringan yang di depan, ini saingan. Harusnya beli ke sana malah bikin sendiri. Kalau kan tergantung nariknya kemana. Kalau bagi anak kecil, ini kayak mainan, ini lucu, ini ada pentilnya kecil, ada anunya kecil. Ya kan? Ya saya ngomong pentil yo equivok itu ndak ke situ terus yo macam-macam lah pikiran. Iya, pikiranmu ke situ terus. Referensinya yang agak luas. Kamu ya kayak jadi makna ndak tuh yang membedakan ini adalah minuman, ini adalah tugas, ini adalah dagangan. Itu yang disebut difference. Itu yang jadi sumber bahwa makna itu ternyata tidak tunggal, tapi plural. Tegel ini sama loh antara tegelnya masjid, tegelnya Cosmo, tegelnya WC misalnya, kan sama-sama pakai tegel kayak gini. Cuma kalau di WC kamu malah nyari-nyari sandal untuk masuk. Tapi di masjid kamu ngelepas sandal. Itu lahirnya dari mana? Dari makna yang kamu letakkan pada tegelnya masjid dan tegelnya WC. Yang ngasih makna ya kamu. Kenapa? Karena kamu tarik ini, kamu hubungkan ini sama ketuhanan, kamu hubungkan ini sama sakralitas agama, kamu tarik ke sana. Tapi polisi yang ngejar demonstran, dia tidak mikir ini sebagai tempat ibadah, tapi dia memaknainya sebagai tempat sembunyinya anak-anak yang baru demo. Maka dia naik. Kan problemnya di situ. Problem pemaknaan. Kalau ada yang marah-marah, nek polisi ini ngerti Derrida, loh itu kan maknanya equivok. Ya kan? Yang masjid atau bukan masjid kan tergantung kita memposisikannya. Kamar kos kita, tempat kita sholat tiap hari kan juga bisa dipakai masjid, disebut masjid. Meskipun habis sholat kita gaple di situ. Tapi kan kita sempat sholat di situ ya, tempatnya sujud, bahasa Arabnya kan masjid. Nah, jadi kenapa bisa begitu? Karena ada different. Filsafat Barat selama ini mengabaikan different ini, mengabaikan perbedaan ini, dianggapnya ada hakikat, ada makna satu yang tunggal, terus semua berlomba-lomba mengejar itu. Dan diakui apa enggak, ternyata kok terus hasilnya beda-beda. Ya karena memang makna itu macam-macam. Kan menemukan yang lain, Hegel menemukan yang lain, Marx menemukan yang berbeda. Karena memang realitas yang dibaca mungkin sama, tapi cara mereka menarik hubungan dengan realitas itu dipengaruhi oleh different macam-macam. Itu tak kasih contoh hati. Itu kan kamu menariknya kemana? Hati ya bisa jantung, bisa bermakna merah. Hati yang di situ bisa bermakna, oh itu pola pak, oh itu cinta pak, oh itu bangunan matematika pak. Barangnya cuma kayak gitu. Itu kan kayak bendera merah putih itu loh. Bendera merah putih itu ya kalau bendera merah artinya berani, lawannya lampu merah. Kalau lampu merah dia tidak berarti berani, tapi berarti berhenti. Merahnya sama, tapi yang di bendera disebut berani, yang di lampu bangjo disebut berhenti. Putih juga begitu. Di bendera kamu sebut suci, tapi begitu kamu kalah tinju disebut nyerah. Tinju kan kalau kamu ngasih anduk putih kan nyerah. Jadi begitu salah menempatkan, oh Indonesia itu benderanya merah putih, merah berarti berhenti, putih berarti nyerah pak.
Itu yang bikin Indonesia nggak maju-maju sampai hari ini itu Pak. Karena dia berhenti dan menyerah. Itu urusannya makna. Wong itu cuma kain berwarna merah kan itu aja. Cuma kamu tarik dia sesuai kepentinganmu masing-masing. Maka makna selalu equivok. Kenapa? Ada differongnya masing-masing. Ada pembedanya. Oke. Nah, oleh karena itu, perhatikanlah di setiap teks yang kamu baca tracesnya. Trace itu jejaknya. Setiap teks yang kamu baca itu sebenarnya di dalamnya ada banyak sekali jejak. Ya kayak tadi nih loh. Dari barang yang bentuknya hati warnanya merah, itu kan ada banyak sekali jejak. Sehingga bisa kamu, oh itu jantung Pak, oh itu cinta Pak, oh itu merah Pak, oh itu pola Pak, oh itu bangun matematika Pak, oh itu cetakannya kue Pak, oh itu. Kenapa? Memang ada jejak itu di situ. Itu yang disebut trace. Jadi trace itu tanda yang ada, mestinya wong tanda, tapi dia merujuk apa yang tidak ada di tanda itu. Dia tidak tampil, dia tidak hadir, tapi dihadirkan oleh tanda itu. Kalau metafisika kehadiran, tidak memperhatikan trace. Yang dilihat hanya kehadiran. Teh ya hadirnya teh ini. Dia tidak melihat bahwa teh ini menghadirkan kebutuhan minum, teh ini menghadirkan kewajiban bikin teh, teh ini menghadirkan barang dagangan. Jadi di satu benda yang namanya teh ini ada banyak sekali jejak. Bahkan tutupnya teh yang tadi tak sebut itu kan bagi kamu ini juga ada jejak itu tadi. Ya, ketika saya ngomong, lo ini lo tutupnya lucu, ada pentilnya. Nah, itu kan bagi kamu, iya Pak, kok tak sebut pentil, mungkin ada jejak di sana yang bisa orang terus mengarahkan kesimpulannya ke sana. Jadi itu yang disebut trace. Ya, jejak itu berarti di dalam ini. Jadi jejak itu enggak selalu harus sifatnya positif, sifatnya negatif pun juga begitu. Misalnya ada orang yang sangat benci dengan teh, itu kan sifatnya negatif jejak teh. Jadi teh bagi dia adalah jejak karena dia punya penyakit diabetes, maka dan teh ini manis, maka teh ini adalah jejak dari penyakit diabetes. Jangan banyak minum teh. Ya kan? Pemahamannya jadi beda. Kenapa? Karena memang dia punya jejak ke sana. Kumis adalah jejak dari apa ya kumis itu? Apa yang dihadirkan oleh kumis kira-kira? Kejantanan, bisa kemalesan, males nyukur. Terus ke lah ya kan? Lu ada kan jejak ke sana. Kelucuan, kadang-kadang kumis itu ada yang lucu. Terus kegelian, mumpung nggak ada, ibu-ibunya sudah pulang. Kumis itu katanya bikin geli. Saya nggak pernah. Ya, saya nggak pernah dibikin geli oleh kumis maksudnya. Terus macam-macam. Jenggot misalnya, itu kan dia jejak. Mungkin bagi kamu, oh itu teroris Pak. Yang satu, oh itu jejak Arabisme Pak. Oh itu jejak macam-macam. Sunnah Rasul Pak. Oh itu kan. Iya kan ada yang bilang sunnah Rasul, tapi dan itu ada aturannya, panjangnya harus tertentu. Kalau sudah panjang dikit sudah kelewatan sunnahnya. Jadi harus sekitar berapa senti itu. Tidak boleh terlalu panjang, ada aturannya. Di sini nggak ada yang punya jenggot ya. Ada tapi eceran, dikit-dikit. Iya. Ya loh, jenggot eceran ya tidak dihitung salafi lah kamu. Masih belum. Salafinya masih ngecer. Jadi segala hal teks yang kamu baca itu menghadirkan sesuatu yang tidak hadir. Itulah jejak. Misalnya temboknya masjid kok ada yang retak dikit, itu kan faktanya tembok retak. Kalau metafisika kehadiran dia cuma bilang ada tembok yang retak. Tapi metafisikanya, dekonstruksinya Derrida, dia tidak cuma menghadirkan tembok retak sebenarnya. Orang selalu mikir, oh ini mesti tukangnya agak
ini agak curang ini waktu bangun. Oh ini mesti pimpinan proyeknya korupsi, ini mesti dikurangi bahannya. Oh ini mesti gara-gara gempa kemarin ini. Oh ini banyak yang bisa dihadirkan dari sekedar tembok yang retak. Itu yang disebut trace, jejak. Jadi ilmunya detektif ini. Jadi ada jejak di setiap benda yang kamu baca. Dan itulah yang bikin kamu bisa baca. Kalau nggak ada jejaknya sama sekali, kamu nggak bisa baca. Kenapa kamu bilang ini air minum untuk minum? Karena kamu membaca jejak yang bagian itu. Kamu membaca, oh iya ya ini dipakai untuk minum biasanya kan gitu. Anak kecil yang belum minum di gelas pakainya dot, dia nggak ngerti kalau ini minum. Mungkin dianggap mainan. Jadi itu trace. Ya jejak itulah nanti yang jadi sumbernya different, sumbernya beda-beda. Ya jejak itu nanti yang dilacak dari jejak itu antara lain yang disebut aporia. Aporia itu ya paradoks-paradoksnya, makna-maknanya yang kontradiktif, makna-maknanya yang ironis. Kayak kemarin di Rortri itu kan ada makna-makna yang ironi, makna sindiran. Jadi itu jejak namanya. Oke. Nah sekarang kita lihat teorinya kayak gitu tadi. Kita lihat nanti habis ini prakteknya. Jadi segala sesuatu adalah teks. Cuma teks ini sifatnya tidak univok tapi equivok. Dan makna itu lahir karena difrong. Dan adanya difrong karena ada jejak. Oleh karena itu, apapun ide kita, apapun gagasan kita, itu sebenarnya hanya satu lini jejak dari teks. Karena itu, jangan sekali-sekali mengklaim finalitas kebenaran. Itu arahnya ke situ pasti orang pusmu. Tidak ada kebenaran yang pasti, eksak, selalu begitu dan selamanya begitu. Benar menurut aku mungkin tidak benar menurut dia, atau setengah benar menurut dia yang lain. Itulah kebenaran. Kenapa? Ya karena orang membaca jejak yang lain, ada difrong yang lain. Jadi Islam ada banyak sekali madhab, ada organisasi sosial namanya NU, namanya Muhammadiyah, karena mereka membaca jejak yang bermacam-macam dari Quran, dari hadis. Masing-masing milih jejak sesuai konteksnya sendiri-sendiri. Jadi tidak ada yang paling benar, dan tidak ada yang benar total, benar final. Masing-masing sifatnya sesuai persepsi dan perspektifnya sendiri-sendiri. Oke, itu Derrida. Sehingga apapun yang kita anggap benar harus terus kita dekonstruksi. Dekonstruksi itu maksudnya apa? Kita bongkar lagi kemungkinan-kemungkinan makna yang selama ini kita tutup-tutupi. Itu nanti yang disebut lamponsi dan lamponsable. Lamponsi itu yang tidak terfikir, lamponsable itu yang tidak terfikirkan. Tidak terfikir itu misalnya, oh ya, janjinya sama, tapi karena kita malas mikir, kita sibuk dengan jejak kita sendiri, kita nggak mikir sebenarnya kita sama dia. Misalnya yang sering saya contohkan NU dan Muhammadiyah, itu seolah-olah beda, tapi kalau dianalisis mungkin janjinya nggak terlalu beda kok. Misalnya NU mengakui ada 4 madhab, Syafi'i, Malik, Hanafi, Hambali. Muhammadiyah tidak setuju madhab, dia kembali pada Al-Quran dan hadis. Yang diikuti secara umum adalah Ibnu Taimiyah. Dan Ibnu Taimiyah ini berasal dari satu lini yang disebut Salafi. Salafi itu kan maha gurunya, sumber ajarannya ada pada Imam Ahmad bin Hambaliyah. Dan Hambaliyah adalah salah satu madhab yang disetujui oleh NU.
Jadi kalau orang NU kok ngeritik Muhammadiyah, dia tidak konsisten. Jadi ini mau setuju Hambali. Kalau setuju Hambali harusnya setuju dengan praktek Muhammadiyah. Muhammadiyah juga begitu. Kalau dia nganggap NU itu kan bukan kita. Loh, bukan kita gimana, wong? Podo prakteknya. Nah itu namanya lampu. Selama ini nggak dipikir, janjane ya jurusannya podo. Cuma karena kita sibuk dengan lini kita sendiri, terus kita nganggepnya beda. Apalagi kebanyakan NU dan Muhammadiyah itu tidak serius, tidak ngerti NU, kenapa NU dan apa isinya NU. Yang Muhammadiyah juga gitu. Akhirnya terus gegeran ra jelas karepe. Itu yang harus didekonstruksi katanya Derrida. Ada yang tidak terfikir dan ada juga yang tidak terfikirkan. Tidak terfikirkan itu seandainya dipikir kan mungkin susah disambung-sambungkan. Misalnya Sunni sama Syiah. Ada beberapa prinsip paling dasar yang susah ini kalau digadukkan. Tapi bukan berarti tidak bisa, tapi ya iso, tapi susah. Itu lamponsable. Bisa diadaptasi sebenarnya bisa, cuma kalau diambil begitu saja agak susah. Itu lamponsable. Kalau lamponsi yang tidak terfikir, bisa lah kamu. Sebenarnya kita sama, nggak perlu diubah apa-apa, kita sudah sama kok. Nah, itu cara berpikir model dekonstruksi. Jadi jangan ada satu pun pikiranmu yang kamu berhalakan. Pikirannya Derrida ini nanti yang dipinjam oleh Arkun untuk menjelaskan kondisi umat Islam saat ini. Jadi umat Islam saat ini itu yang disakralkan bukan Islamnya, tapi pikirannya sendiri yang diberhalakan. Itu yang dia sebut sebagai takdisul afkar ad-diniyah, sakralisasi pemikiran keagamaan. Jadi kamu sucikan sendiri pendapatmu dan kamu sembah-sembah sendiri, kamu berhalakan pikiranmu sendiri. Itu yang terjadi di dunia Islam. Kenapa kamu nggak mau dekonstruksi, nggak mau melihat ada banyak kemungkinan makna selain makna yang kamu anggap benar? Itu Derrida. Ini contoh aplikasinya. Misalnya untuk kasus keadilan, konsep keadilan. Kalau di Derrida, keadilan itu enak didiskusikan, tapi dia tidak akan bisa kamu dapatkan. Kenapa? Dia tidak bisa diobjektivasi. Adil dan tidak adil itu sifatnya tidak eksak, sifatnya cair. Orang ngomong tentang keadilan kan biasanya ya tidak langsung. Laki-laki boleh kawin 4 asal adil. Oh, itu susah sekali. Kamu nyari parameter adil itu tidak akan bisa. Termasuk keadilan untuk banyak hal, adil pada orang miskin, adil pada anak, itu barangnya sendiri nggak susah. Ada loh yang dikawin 4 dan nggak dikasih nafkah, tapi yo seneng aja, merasa adil aja. Tapi ada yang istrinya cuma 1, yo istrinya merasa iya suaminya nggak adil, bisa susah. Apalagi terus dalam prakteknya keadilan itu disandingkan dengan hukum, aporia. Aporia itu kontradiksi antara hukum dan keadilan. Adanya hukum itu kan untuk mewujudkan keadilan. Padahal keadilan itu, hukum itu sifatnya eksak, pasti. Sementara keadilan itu sifatnya moral, cair, tidak pasti. Sesuatu yang pasti, tegas, tapi untuk tujuan yang tidak pasti, tidak tegas. Oh, itu rumit sudah. Itu yang disebut aporia, kontradiksi. Susah orang memaknainya kemudian gitu. 20 tahun bagi Angelina Sonda itu adil apa enggak ya? Oh, itu kan bagi keluarganya Angelina Sonda enggak adil. Apa sih salahnya dia cuma anak buah, cuma ikut perintah, hukumannya sepanjang itu. Tapi bagi kita yang ben kapok, masa uangnya rakyat kok dimakan? Saya yang rakyat aja nggak pernah makan segitu. Lah ya kan? Kamu dasarmu kapok kalau keluarganya dia kan cuma pion, dia bukan dalangnya, dia cuma. Jadi adil ndak adil itu juga ya agak susah melihatnya. Padahal kita nyari keadilan dengan dasar hukum, sementara hukum itu eksak. Barang yang eksak masuk ke dunia tidak eksak.
barang yang partikular khusus masuk ke dunia yang sifatnya umum. Norma itu kan umum, keadilan itu kan barang umum. Sementara hukum itu partikular khusus gitu. Apalagi fakta hukum itu fakta yang positivistik. Pokoknya ada yang dipukuli ya urusan polisi gitu aja kan. Padahal mungkin yang mukuli itu pacarnya sendiri, dan itu konteksnya tidak kekerasan tapi kesayangan. Loh ya susah kan kamu mikir. Itu Pak, saya lapor ada kekerasan Pak. Masa pacarnya dicubitin, dipukulin misalnya. Nah, itu kan yang bersangkutan. Loh enggak, saya seneng kalau dicubitin tak suruh nyubit lagi ya Pak. Saya kan enggak. Jadi polisi ini, loh itu kan kekerasan, enggak bisa Pak, itu harus. Katanya yang perempuan, loh saya memang minta dikerasi terus Pak. Kalau enggak keras saya enggak Pak. Misalnya. Oke. Iya, contohnya apa kuwi? Jadi itu apuria hukum dan keadilan. Jadi maka apa? Gagasan, ide kita, wawasan kita tentang keadilan harus siap didekonstruksi terus. Jangan-jangan yang kita anggap adil itu tidak adil. Jangan-jangan yang kita anggap lurus itu tidak lurus. Dekonstruksi terus. Dekonstruksi itu maksudnya bukan kok dibubarkan gitu, tapi kamu bongkar lagi, jangan-jangan ada makna yang kelewatan. Jangan-jangan ada yang belum terungkap. Jangan-jangan misalnya kamu ada ibu-ibu yang digugat oleh anaknya 1 miliar itu, yang umur 90 tahun itu kan, yang tiap hari nangis di TV itu. Nah kan bagi kamu sangat tidak adil. Ya, dari sejauh fakta yang kamu tahu memang itu sangat tidak adil. Tapi mungkin kalau dibongkar-bongkar lagi ada, kok ada ya anak sampai nekatnya kayak gitu. Jangan-jangan ada variabel lain yang belum terbaca. Maka dekonstruksi itu harus terus-terusan, tidak bisa berhenti. Kebenaranmu hari ini juga harus siap, bukan dibongkar tapi diungkap semua alternatif maknanya. Jangan-jangan kamu keliru. Makanya orang disuruh belajar terus, nyari ilmu terus, nyari wawasan terus. Dalam rangka apa? Mendekonstruksi kebenaranmu yang selama ini kamu yakini. Mendekonstruksi bukan berarti menyingkirkan, tapi mendewasakan, mengungkap tarian makna yang selama ini gak kamu baca. Itu dekonstruksi. Oke.